Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Luar biasa, masih semangat teman-teman. Di segmen terakhir Bunda akan lanjutkan cerita Bunda ya. Nah, akhirnya si kerbau pun mendapat ide. Ohoi, aku punya ide karena ketenanganku. Wow, bismillah, semoga ideku cemerlang. Sang harimau pun berjalan dengan Ruby dan dengan ikatan tali, di satu di punggung rubah si Ruby dan satu tali lagi di punggung harimau. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ketika harimau baru sampai di tepi goa, sang kerbau pun berteriak dengan lantang dengan suaranya menggema seolah-olah di dalam itu adalah makhluk yang sangat besar. Dia tertawa mengerahkan suaranya. Kau betul-betul menepatkan janji si rubah Ruby. Aku senang sekali. Tapi kali ini kau tak mengikuti janjimu. Mana makhluk yang kau katakan 2 ekor? Kenapa kau hanya membawa 1 ekor harimau saja? Sedangkan kau berjanji akan membawa 2 harimau besar untuk menjadi santap malamku. Harimau pun terkejut dan terbelalak matanya, langsung saja berbelok sambil berlari kencang, dan rubah Ruby pun terseret karena mereka terikat dengan satu tali. Harimau ketakutan dan merasa dibohongi oleh si rubah Ruby. Kau telah berbohong lagi dan ingin menjadikan mangsa untuk makhluk besar itu. Kau memang pembohong. Si harimau pun berlari sambil membawa si Ruby yang kesakitan. Dan terselamatkanlah si Kebi, si cerdik, kerbau yang cerdik. Karena dengan ketenangan Kebi menjadikan goa itu rumahnya untuk selama-lamanya. Sang harimau dan rubah Ruby tak lagi mengganggunya. Entah kemana dibawa oleh harimau si rubah Ruby tersebut teman-teman. Nah, itulah cerita Bunda teman-teman. Burung di atas kubis, cerita Bunda sudah habis. Bagaimana teman-teman, seru? Seru dong Bunda. Siapa tadi yang mengkhianati si temannya kerbau? Adalah si rubah Ruby. Dan karena ketenangan, berpikir dengan tenang, sehingga Kebi si kerbau cerdik bisa mendapatkan goa tempat tinggal. Wah, luar biasa ya. Nah teman-teman juga loh, kita nggak boleh panik ya. Ketika kita mendapatkan sebuah masalah atau suatu masalah, kita nggak boleh berpikirnya panik. Nanti kalau panik malah nggak selesai masalahnya. Malahan kita ketakutan, bingung. Misalnya nih, ada gempa ya teman-teman. Nah ini cerita ya teman-teman, ada gempa, kita panik. Nah, boleh nggak teman-teman? Tidak boleh. Malahan kita harus tenang menyelamatkan diri. Kalau udah gempa cepat lari keluar dengan tenang. Tidak boleh panik ya teman-teman. Lalu misalnya ada sesuatu yang barangnya hilang. Panik nih, marah-marah nih. Akhirnya barangnya dicari itu tidak ketemu karena kita panik. Tapi dengan pikiran tenang, kita ingat-ingat di mana ya aku meletakkan pensilku tadi. Ingat. Oh, ahai, baru ingat. Pernah nggak gitu Aca? Pernah dong Bunda. Marah-marah ya? Sebentar habis itu enggak lagi. Oh, ketahuan nih. Sebentar marah, habis itu enggak lagi. Berarti enggak tenang dong. Ya, habis itu coba tenangin diri baru dapat. Setelah cerita ini kita harus belajar bersikap tenang. Bermain dengan teman-teman juga kita harus tenang. Ada sesuatu yang lupa, kita harus tenang untuk mengingatnya.
Kalau dengan ketenangan kita makanya akan bisa menyelesaikan masalah. Seperti cerita Bunda tadi, teman-teman. Kenapa nih si Kebi ditaruh sama Pak Endar ke hutan? Iya, Karena sudah tua ya, tidak kuat lagi untuk membantu. Iya, tidak kuat lagi untuk membantu Pak Endar untuk membajak sawah. Akhirnya Pak Endar membeli Sapi baru. Iya, membeli seekor kerbau lagi untuk membantunya. Karena saking sayangnya Pak Endah tadi, maka dia melepaskan Kebi di Hutan. Kembali ke habitatnya menjadi binatang yang bebas. Dan akhirnya si Kebi menemukan tempatnya di alamnya. Kebi menjadi kerbau yang mempunyai kebebasan untuk melangsungkan kehidupannya di masa tuanya. Luar biasa ya Pak Endah nih, kadang-kadang nih kan Pak Tani nih kalau sudah tua binatangnya tidak dikembalikan lagi ke hutan. Kalau Pak Endah bijaksana sekali, dia mengembalikan binatangnya ke dalam hutan lagi sehingga Kebi bisa bebas di alamnya. Kalau teman-teman sudah tua dilepaskan di hutan juga nggak? Enggak dong. Enggak dong, ini kan cerita ya teman-teman Iya, ya. Bunda. Gimana? Semangat ceritanya? Semangat. Nah, tapi walaupun masih semangat, waktulah yang akan memisahkan kita. Nggak terasa 1 jam ya Aca ya? Iya, Bunda. Bersama teman-teman kita nih, ada Rano ya dan teman-teman semuanya. Nah teman-teman, akhir kata Bunda Erni dan teman-teman kita dari Sanggar FM Kampung Dongeng Kita Bengkulu mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi di Anak Ceria TVRI Bengkulu. Akhir kata Bunda Erni dan Aca mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.